Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di perkuliahan manajemen farmasi. Ini selanjutnya pada pokok bahasan pertemuan kali ini akan dibahas tentang pengelolaan dan pelayanan obat di apotek. Nah, ini adapun outline atau pembahasan yang akan dibahas pada pertemuan kali ini adalah tentang pengelolaan dan pelayanan obat-obat OTC atau over the counter ya. Kemudian dilanjut dengan pengelolaan dan pelayanan obat keras. Terus di dalamnya juga ada OWA. Yang terakhir yang ketiga ini pengelolaan dan pelayanan resep di apotek. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu ya pengertian tentang obat. Ini obat adalah bahan atau panduan bahan-bahan yang siap digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan, dan kontrasepsi. Pengertian ini berdasarkan Undang-Undang Kesehatan Nomor 23 Tahun 1992. Nah, di sini juga ada Permenkes ya tahun 1917 pada tahun nomor 917 pada tahun 1993. Ini tentang wajib daftar obat. Pada pasal 1 di bagian 3 ini menjelaskan tentang penggolongan obat. Nah, di mana penggolongan obat ini merupakan penggolongan dimaksudkan untuk peningkatan keamanan dan ketetapan penggunaan serta pengamanan distribusi yang terdiri dari obat bebas, bebas terbatas, obat wajib apotek, obat keras, psikotropik, dan narkotik. Nah, di sini ada penggolongan obat berdasarkan Permenkes tadi. Ini yang pertama ada obat bebas. Obat bebas ini merupakan obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Tanda khusus pada kemasan dan etiket obat bebas adalah lingkaran biru dengan garis tepi berwarna hitam. Dan untuk salah satu contohnya ini adalah paracetamol. Jadi paracetamol ini bisa dijual bebas dan kita bisa beli secara bebas ya. Kemudian yang kedua ini ada obat bebas terbatas. Obat bebas terbatas adalah obat yang sebenarnya termasuk obat keras tetapi masih dapat dijual atau dibeli bebas tanpa adanya resep dokter dan disertai dengan tanda peringatan. Tanda khusus pada kemasan dan etiket obat bebas terbatas adalah lingkaran biru dengan garis tepi berwarna hitam. Salah satu contohnya ini adalah CTM atau klorfeniramin maleat ya. Kemudian yang ketiga ini ada obat keras dan psikotropik. Obat keras adalah obat yang hanya dapat dibeli di apotek dengan resep dokter. Tanda khusus pada kemasan dan etiket adalah huruf K dalam lingkaran merah dengan garis tepi berwarna hitam. Salah satu contohnya ini Asmep atau asam mempenamat ya, merupakan analgesik. Kemudian ada obat psikotropik adalah obat keras baik alamiah maupun sintetis, bukan narkotik, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Ini contohnya diazepam dan phenobarbital. Jadi untuk logo obat keras dan psikotropik ini sama ya. Jadi dia ada lingkaran merah, ada huruf K-nya di dalamnya, terus tepinya berwarna hitam. Nah, ini satu lagi. Ini ada obat narkotik ya. Obat narkotik adalah obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan menimbulkan ketergantungan. Ini logonya seperti ini ya, warna merah, terus ada tanda plus seperti itu. Nah, di sini tadi dijelaskan bahwa untuk obat bebas terbatas itu sebenarnya masuk ke golongan obat keras. Nah, hanya saja dia masih bisa bebas diberikan tanpa resep dokter. Nah, obat bebas terbatas ini memiliki beberapa peringatan ya. Tanda peringatan ini selalu tercantum pada kemasan obat bebas terbatas. Jadi pasti ada tanda ini berupa segi 4 persegi panjang berwarna hitam berukuran panjang itu 5 cm dan lebarnya 2
cm dan memuat pemberitahuan berwarna putih. Ini seperti ini ya, jadi ada P1, P2, P3, P4, P5, P6. Jadi ini untuk yang P1 ini obat keras, bacalah aturan pakainya. Jadi ini untuk obat-obat oral biasanya itu harus dibaca dulu. Kemudian ada yang obat keras hanya untuk kumur, jangan ditelan. Ini untuk obat-obat yang digunakan untuk dikumur-kumur. Terus peringatan nomor 3, ini obat keras hanya untuk bagian luar. Nah, ini untuk sediaan non oral ya, atau sediaan yang biasanya kayak salep yang seperti itu. Terus ini yang P4, awas obat keras hanya untuk dibakar. Nah, ini ada obat juga yang harus dibakar. Kemudian ini ada yang nomor 5, obat keras tidak boleh ditelan, biasanya untuk obat-obat luar. Terus kemudian yang P6, obat keras, obat wasir jangan ditelan. Ini sudah jelas ya, ini biasanya obat-obat misalnya seperti supo yang seperti itu ya, itu nggak boleh ditelan, soalnya beda juga alur masuknya. Nah, di sini yang pertama kita akan pelajari tentang obat-obat OTC atau over the counter ya. Nah, ini obat OTC, ini merupakan obat yang tidak membutuhkan resep dari dokter saat membeli obat-obatan OTC. Karena dari singkatannya OTC atau over the counter, ini berarti bisa dibeli secara bebas di toko ataupun di supermarket. Nah, obat-obat OTC ini bisa dibeli secara bebas. Alasannya karena obat-obat OTC ini cukup aman dan memiliki efek samping yang minimal. Biasanya obat-obat OTC ini dibeli berdasarkan diagnosis sendiri. Jadi tidak usah pergi ke dokter gitu ya. Jadi berdasarkan diagnosis sendiri tanpa pergi ke dokter ataupun ke rumah sakit. Biasanya digunakan untuk penyakit-penyakit yang ringan, dan biasanya yang termasuk ke dalam obat-obat OTC itu biasanya obat bebas dan obat bebas terbatas ya. Nah, di sini hanya saja tetap ya walaupun itu obatnya obat bebas dan obat bebas terbatas, maksudnya bisa dibeli tanpa resep, tapi di sini harus ada juga peranan apoteker di dalam penggunaan obat bebas dan bebas terbatas. Soalnya tetap ya, seperti yang kita ketahui kalau obat itu pasti memiliki efek samping. Terus obat juga kan ada dosisnya, ada indikasinya. Orang awam itu harus kita berikan edukasi, walaupun itu obat bebas ataupun obat bebas terbatas. Nah, di sini untuk penggunaan obat bebas dan bebas terbatas dalam pengobatan sendiri atau swamedikasi, ini nama lainnya ada juga UPDS ya kalau kalian kenal, upaya pengobatan sendiri ya, harus mengikuti prinsip pengaturan obat secara umum, yaitu penggunaan obat secara aman dan rasional. Jadi tetap harus diberikan info ya, supaya obat yang digunakan itu bisa, maksudnya obat yang digunakan itu aman dan juga rasional. Kemudian apoteker ini mempunyai peran yang sangat penting dalam memberikan bantuan, nasihat, dan petunjuk kepada masyarakat yang ingin melakukan swamedikasi agar dapat melakukannya secara bertanggung jawab. Nah, kemudian di dalam penggunaan obat bebas dan bebas terbatas ini apoteker punya 2 peran yang sangat penting. Yang pertama itu menyediakan produk obat yang sudah terbukti keamanan, khasiat, dan kualitasnya, dan yang kedua memberikan informasi yang dibutuhkan atau melakukan konseling kepada pasien dan keluarganya agar obat digunakan secara aman, tepat, dan rasional. Jadi perannya sama ya, yang pertama pengelolaan sediaan farmasinya, kemudian yang kedua pelayanan farmasi kliniknya, itu seperti yang dipelajari kemarin. Nah, kemudian konseling itu dilakukan terutama dalam mempertimbangkan ketepatan penentuan indikasi atau penyakit, kemudian ketepatan pemilihan obat, dilihat efektif, aman, atau ekonomis. Jadi dilihat efektivitasnya, keamanannya, terus harganya juga ya. Kemudian yang ketiga, ini ketepatan dosis dan cara penggunaan obatnya. Jadi kalau misalnya ada pasien datang itu ingin melakukan swamedikasi atau membeli obat bebas dan bebas terbatas, ini kita berikan konseling ya. Berikan konseling ini mengenai ketepatan indikasinya atau penyakitnya, terus ketepatan pemilihan obatnya, terus ketepatan dosis juga dan cara penggunaannya. Nah, di sini satu hal yang sangat penting di dalam konseling swamedikasi ini
adalah meyakinkan agar produk yang digunakan itu tidak berinteraksi negatif dengan produk-produk yang sedang digunakan atau dikonsumsi oleh pasien. Nah, makanya kalau misalnya ada suatu medikasi itu ada pasien masuk, itu kita tanya apakah ada obat yang sedang digunakan atau tidak, obat yang sudah digunakannya apa. Itu kita lihat dulu, atau ditanya juga apakah sedang pengobatan ke dokter, terus obatnya apa saja yang sedang digunakan. Itu kita lihat dulu, jangan sampai adanya interaksi negatif. Jadi maksudnya ada interaksi antara obat yang nantinya akan kita berikan dari suatu medikasi dengan obat yang pasien tersebut sedang konsumsi ya. Jadi kita harus bisa mengganti atau misalnya memilihkan obat yang tepat untuk pasien. Nah, di sini di samping itu pula apoteker itu diharapkan dapat memberikan petunjuk kepada pasien bagaimana memonitor penyakitnya serta kapan harus menghentikan pengobatannya atau kapan harus berkonsultasi ke dokter. Jadi kalau misalnya nanti ada pasien datang melakukan suatu medikasi, ini kita harus bisa memberikan informasi atau memberikan petunjuk ini bagaimana cara memonitor penyakitnya. Terus kapan harus menghentikan pengobatannya? Kan tidak semua obat itu harus terus-terusan digunakan gitu. Biasanya kalau misalnya seperti pusing atau mah, itu kan kita kasih obat, udah reda ya sudah gitu. Itu kita tinggal memberikan konseling bagaimana cara perawatannya, misalnya tidak boleh telat makan yang seperti itu kalau mah. Nah, terus kalau misalnya kapan harus berkonsultasi ke dokter, jadi kalau misalnya sudah penggunaan obat yang lama dan ternyata tidak ada efeknya, itu maka kita sarankan untuk berkonsultasi kepada dokter. Nah, di sini ini ada beberapa informasi yang harus disampaikan oleh apoteker kepada masyarakat di dalam penggunaan obat bebas atau obat bebas terbatas. Ini diantaranya ada yang pertama khasiat obat, kemudian kontraindikasi, kemudian efek samping dan cara mengatasinya jika ada. Kemudian yang keempat ada cara pemakaiannya, kemudian dosisnya, waktu pemakaian yang tepatnya seperti apa, kemudian lama penggunaannya atau durasi penggunaannya, kemudian hal yang perlu diperhatikan sewaktu meminum obat tersebut, misalnya apakah obat tersebut harus dimakannya tuh misalnya tuh harus dia tuh malam atau pagi gitu. Itu kan ada macam-macam ya obat-obat, misalnya seperti obat-obat diuresis itu kan lebih bagus digunakannya tuh pagi-pagi gitu daripada malam. Jadi soalnya kan nanti mengganggu aktivitas dari si pasiennya. Terus hal apa yang harus dilakukan jika lupa memakan obatnya, terus cara pemakaian yang baiknya seperti apa, cara memperlakukan obat yang masih tersisa itu seperti apa, terus cara membedakan obat yang masih baik dan sudah rusak itu bagaimana. Jadi ini adalah 12 hal-hal yang kita berikan atau yang kita informasikan kepada pasien ya terkait penggunaan obat bebas dan bebas terbatas. Nah, di sini juga ada ya pernyataan bersama yang dikeluarkan oleh IPF International Pharmaceutical Federation dan WMI ini World Self Medication Industry, ini tentang suatu medikasi yang bertanggung jawab atau responsible self medication. Ini menyatakan bahwa seorang apoteker memiliki tanggung jawab profesional untuk memberikan nasihat dan informasi yang benar, cukup dan objektif tentang suatu medikasi dan semua produk yang tersedia untuk suatu medikasi. Kemudian apoteker harus memiliki tanggung jawab profesional untuk merekomendasikan kepada pasien agar segera mencari nasihat medis yang diperlukan apabila dipertimbangkan suatu medikasi ini tidak mencukupi. Ini contohnya kalau kita merekomendasikan untuk pasien tersebut berobat ke dokter kalau memang tidak bisa menggunakan obat-obat yang bisa diberikan ke pasien oleh apoteker. Nah, apoteker memiliki tanggung jawab profesional untuk memberikan laporan kepada lembaga pemerintah yang berwenang dan untuk menginformasikan kepada produsen obat yang bersangkutan mengenai efek tak dikehendaki atau adverse reaction yang terjadi pada pasien yang menggunakan obat tersebut dalam suatu medikasi. Jadi ini MESO ya. Monitoring efek samping obat. Nah, kemudian apoteker harus memiliki tanggung jawab profesional untuk mendorong
mendorong anggota masyarakat agar memperlakukan obat sebagai produk khusus yang harus dipergunakan dan disimpan secara hati-hati dan tidak boleh dipergunakan tanpa indikasi yang jelas ya. Seperti yang kita ketahui bahwa obat itu artinya racun ya sebenarnya. Jadi itu harus berhati-hati juga ya. Bukan berarti sembarangan dikit-dikit pusing makan gitu. Itu ya harus diperhatikan juga adanya efek samping gitu ya. Terus penggunaannya juga, penyimpanannya harus hati-hati, jangan sembarangan disimpan obat, takutnya dia terkena kontaminasi atau apa ya, yang justru bukannya memperbaiki kesehatan pasiennya, itu malah memperburuk kesehatan dari si pasiennya. Nah, kemudian lanjutkan ke pembahasan berikutnya, ini tentang obat wajib apotek ya. Nah, di sini obat wajib apotek, ini di sini ada pengertian dulu ya tentang obat keras. Obat keras atau obat daftar G atau gevaarlijk, ini bahasa Belanda ya. Ini artinya berbahaya katanya, termasuk juga psikotropik. Untuk memperolehnya harus dengan resep dokter dan dapat dibeli di apotek atau di rumah sakit. Jadi obat wajib apotek ini masuk ke, nah di sini namun ada obat keras yang bisa dibeli di apotek tanpa resep dokter yang diserahkan oleh apoteker, disebut dengan obat wajib apotek atau OWA, seperti linesterol, antacid, salbutamol, bacitracin, krim, ranitidin dan lain-lain. Jadi di sini OWA sebenarnya masuk ke dalam golongan obat keras ya. Jadi padahal sebenarnya obat keras itu berdasarkan pengertiannya itu harus dibeli dengan resep dokter. Nah, hanya saja di sini ada pengecualian, yaitu obat wajib apotek ini bisa diberikan oleh apoteker tanpa adanya resep dari dokter. Nah, ini terdapat daftar jenis obat OWA beserta jumlah yang dapat diserahkan oleh apoteker tanpa resep dokter yang dapat dibaca lebih lanjut di peraturan. Ada OWA 1, OWA 2 dan OWA 3. Jadi di sini merupakan peraturan ya, peraturan dari Menteri Kesehatan. Ini ada daftarnya berupa jumlahnya berapa, daftar obatnya apa saja, jenisnya, jumlahnya yang bisa diberikan tanpa adanya resep dari dokter. Nah, di sini tujuan diadakannya OWA atau adanya OWA ini yang pertama untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menolong dirinya sendiri guna mengatasi masalah kesehatan ataupun meningkatkan pengobatan sendiri secara tepat, aman dan rasional. Jadi untuk pertolongan ke pasien. Kemudian meningkatkan peran apoteker di apotek dalam pelayanan KIE atau komunikasi, informasi dan edukasi serta pelayanan obat kepada masyarakat. Ini berdasarkan Kemenkes nomor 347 tahun 1990 tentang obat wajib ya. Nah, di sini ada kewajiban apoteker di dalam pelayanan obat OWA. Ini apoteker wajib melakukan pencatatan yang benar mengenai data pasien seperti nama, alamat, umur, serta penyakit yang dideritanya. Terus apoteker wajib memenuhi ketentuan jenis dan jumlah yang boleh diberikan kepada pasien. Contohnya hanya jenis oksitetrasikline salep saja yang termasuk OWA dan hanya boleh diberikan 1 tub. Jadi walaupun kita bisa memberikan obat bebas, itu tetap ada aturannya ya. Itu tidak bisa sembarangan kita tuh memberikan obat ya. Itu ada Permenkesnya, itu ada undang-undangnya, itu ada peraturannya. Maksudnya berarti kan itu sesuatu yang benar-benar harus dipatuhi ya. Kemudian ini apoteker wajib memberikan informasi obat secara benar, mencakup indikasi, kontraindikasi, cara pemakaian, cara penyimpanan, efek samping obat yang mungkin timbul, serta tindakan yang disarankan bila efek tidak dikehendaki timbul. Nah, di sini dalam pembelian OWA juga itu mengikuti ada kriteria khususnya ya, kriteria obat yang dapat diserahkan tanpa resep. Ini terdapat di pasal 2 Permenkes nomor 919 tahun 93 bahwa obat yang dapat diserahkan tanpa resep ini harus memenuhi kriteria. Yang pertama, tidak dikontraindikasikan untuk penggunaan wanita hamil, anak di bawah usia 2 tahun dan orang tua di atas 65 tahun. Jadi ini tidak boleh ya. Kemudian pengobatan sendiri dengan obat yang dimaksud ini tidak memberikan resiko pada kelanjutan penyakit. Kemudian penggunaannya ini tidak memerlukan cara atau alat khusus yang harus dilakukan oleh tenaga kesehatan, seperti misalnya injeksi gitu, yang seperti itu nggak boleh dimasukin daftar OWA ya. Nggak boleh kita
berikan gitu, injeksi yang perlu alat khusus ya, terus yang perlu keahlian khusus juga. Terus penggunaannya ini diperlukan untuk penyakit yang prevalensinya tinggi di Indonesia, nah, misalnya seperti hipertensi yang seperti itu ya. Terus obat yang dimaksud memiliki rasio khasiat keamanan yang dapat dipertanggungjawabkan untuk pengobatan sendiri. Nah, di sini daftar obat yang dapat diserahkan tanpa resep itu ditetapkan oleh menteri. Jadi ini ada peraturannya. Penilaian terhadap obat yang dapat digolongkan menjadi obat yang dapat diserahkan tanpa resep ini dilakukan secara terus-menerus dengan mempertimbangkan perkembangan ilmu pengetahuan dan juga kebutuhan dari masyarakatnya. Nah, di sini ini perihal kebijakan yang diatur oleh peraturan Permenkes tadi ya, atau peraturan yang dibuat oleh menteri. Ini ada Kemenkes nomor 347, ini tentang daftar obat wajib apotek 1. Kemudian ada Kemenkes nomor 924, ini tentang DOA 2. Kemudian ada Kemenkes nomor 1176 tahun 99, ini tentang DOA 3. Jadi ada DOA tuh ada 21, 23, 21, 2 sama 3. Nah, di sini ini Kemenkes nomor 347 ya, tentang tentang obat wajib apotek. Ini yang menandatanganinya ini Menteri Kesehatan. Ini di mana obat yang termasuk dalam obat wajib apotek ini ditetapkan oleh Menteri Kesehatan. Nah, keputusan Menteri Kesehatan tentang daftar obat wajib apotek yaitu obat keras yang dapat diserahkan oleh apoteker kepada pasien di apotek tanpa resep dokter. Nah, ini ketiga, obat yang tercantum pada lampiran surat keputusan ini dapat diserahkan oleh apoteker di apotek dan selanjutnya disebut obat wajib apotek nomor 1. Obat wajib apotek ini dapat ditinjau kembali dan disempurnakan setiap waktu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Nah, di sini apoteker di apotek melayani pasien yang memerlukan obat. Diwajibkan tuh yang pertama memenuhi ketentuan dan batasan tiap jenis obat per pasien yang disebut dalam obat wajib apotek yang bersangkutan. Kemudian harus membuat catatan pasien serta obat yang telah diserahkan. Terus memberikan informasi meliputi dosis dan aturan pakainya, kontraindikasi, efek samping dan lain-lainnya yang perlu diperhatikan oleh pasien. Nah, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ini ditetapkan tanggal 16 Juli tahun 1990 oleh Menteri Kesehatan. Nah, ini DOA 1 ya. Ini contoh saja, kalian bisa searching juga untuk peraturannya. Ini berdasarkan Kemenkes nomor 347 tahun 90. Ini salah satu contohnya kelas terapinya obat oral kontrasepsi. Nah, contoh obatnya linastrenol, untuk kombinasinya estradiol diasetat, mestranol, ini banyak ya. Nah, indikasinya ini sebagai kontrasepsi. Nah, jumlah tiap obat per pasien. Nah, ini aturannya. Jadi kalau misalnya mau memberikan itu hanya satu siklus ya. Jadi satu strip biasanya itu satu siklus biasanya kalau kontrasepsi. Nah, di sini ada catatan untuk siklus pertama harus dengan resep dokter. Jadi tetap harus dengan resep dokter yang pertama. Kemudian aseptor atau penerima ini dianjurkan kontrol ke dokter tiap 6 bulan. Jadi walaupun kita tetap ngasih obat tapi obat kontrasepsi tersebut, tapi tetap si pasien tersebut harus melakukan kontrol ke dokter. Terus ini juga nih sama aseptor dianjurkan kontrol ke dokter tiap 6 bulan. Kemudian untuk aseptor lingkaran biru wajib menunjukkan kartu. Jadi untuk obat-obat keras ini tetap saja ya ada aturan-aturannya gitu. Kita juga tidak bisa sembarangan memberikan obat, walaupun di sini ada obat OWAK kok, daftar obat wajib apotek, berarti saya boleh ngasih gitu. Tapi tidak ya, ternyata ada catatan-catatan dan ada aturannya. Nah, ini contoh yang kedua, ini seperti obat saluran cerna, misalnya antacid ditambah sedatif sama spasmodik, misalnya ada papaverin sama chlordiazep. Ini contoh-contohnya ya.
Nah ini juga tuh, ini sama antispasmodik atau papaverin, indikasinya kalau ada kolik ya kejang saluran cerna. Ini ada maksimalnya juga, dia cuma bisa diberikan 20 tablet. Terus ada laksatif, bisa kodil, supo, ini untuk konstipasi, maksimal bisa diberikan juga cuma 3 supo ya. Nah ini juga tuh, ini ada obat mulut dan tenggorokan, misalnya hexetidin. Untuk sariawan maksimal bisa diberikan hanya 1 botol. Terus obat saluran napas juga seperti obat asma, minofilin sama ketotein. Ini maksimal 3 sup, terus maksimalnya 10 tablet. Untuk sirupnya maksimal 1 botol. Ini ada aturannya ya. Nah, ini juga, ini daftar OWA 2 Kepmenkes tahun 93 nomor 924. Ini contoh-contohnya ya, ada albendazole, ini sebagai obat bakteri anti infeksi bakteri pada kulit. Ini macam-macam ya. Terus ini juga masih ini tuh ketoconazole, terus ada levamisole. Ini macam-macam ya, banyak obat yang bisa kita berikan, tapi tetap itu ada batasan dan ada aturannya. Nah ini juga yang OWA nomor 3 tahun 99 ini dikeluarkannya, ini nomornya 1176. Ini OWA 3, ini contohnya seperti obat kelas terapinya saluran pencernaan dan metabolisme, misalnya pamotidin. Ini untuk ulcus pepticum ya. Nah ini yang bisa diberikan itu maksimal 10 tablet, dimana dosisnya ada yang 20 mg dan ada yang 40 mg. Nah tapi ada catatan, pemberian obat hanya atas dasar pengobatan ulangan dari dokter ya. Jadi tetap ya, kita juga nggak bisa tiba-tiba ngasih pamotidin aja sama orang atau pasien yang datang tanpa adanya resep awal sebelumnya dari dokter. Jadi ini tuh biasanya ada ulangan dulu dari dokter. Dokter sudah mendiagnosis bahwa pasien tersebut butuhnya pamotidin, dan kalau misalnya belum sempat ke dokter itu bisa ya kita keluarkan dulu untuk obat-obat ini. Hanya saja harus ada keterangan kalau ini merupakan pernah diobati dokter gitu ya. Jadi ada ulangan dari dokter. Nah ini contoh, ini juga contoh yang untuk anti infeksi. Ini biasanya untuk obat-obat kategori 1, ini untuk obat TB ya, anti tuberkulosa. Ini jumlah maksimal tiap jenis obatnya ini 1 paket. Jadi kalau obat tuberkulosis itu udah ada paketannya ya. Jadi tiap orang tuh ada paket selama 6 bulan, dan itu harus biasanya ya diberikannya sih biasanya tidak langsung, biasanya sebagian atau sebulan untuk memastikan kepatuhan dari pasien biasanya. Nah ini ada catatannya juga ya. Jadi untuk kategori 1 ini untuk penderita baru yang BTA-nya positif, ini BTA tuh yang hasil kultur ya. Kemudian penderita baru negatif, BTA negatif, dan ronsen positif yang sakit berat, terus penderita ekstra paru. Nah jadi tetap ya ini ada kategorinya. Terus sebelum fase lanjutan ini penderita harus kembali ke dokter. Ini yang fase lanjutan yang kombipak ya, ini yang isoniazid sama rifampicin tambahannya biasanya. Nah ini ada sebelum masuk ke fase ini harus ada konsultasi dari dokter, baru kita bisa memberikan. Nah ini juga banyak ya, ada kategori 2, ini merupakan penderita kambuhan, terus penderita gagal pengobatan BTA positif. Jadi kalau misalnya dia yang kategori 1 dia tidak mengikuti atau tidak patuh, itu biasanya diganti ke kategori 2, itu ditambahin streptomycin antibiotik ya. Jadi kalau misalnya pengobatan, nah ini yang berbahaya tuh TB, biasanya 6 bulan untuk pengobatannya. Tapi kalau misalnya pasiennya tidak patuh, dia tidak minum obat, misalnya cuman kelewat 2 hari atau 3 hari, itu biasanya harus diulang. Dan kalaupun diulang itu biasanya diganti kategorinya ya. Soalnya takutnya ada MDR, multi drug resistant. Jadi kalau misalnya untuk TB itu Mycobacterium tuberculosis, dia tuh pinter, dia tuh beneran pinter ya. Jadi kalau misalnya dikasih obat antibiotik, kalau nggak sampai tuntas dia tuh bisa mempertahankan dirinya gitu. Makanya ini diganti dengan kategori 2 dengan adanya penambahan streptomycin malahan lebih berat lagi biasanya. Maksudnya lebih berat lagi tuh pengobatannya, kita makan obatnya lebih banyak. Makanya kita harus berhati-hati sama orang yang terkena TB. Nah kemudian kita lanjut ke obat resep. Nah di sini kita
jelaskan dulu ya pengertian dari resep. Ini resep adalah permintaan tertulis dari dokter gigi, dokter hewan kepada apoteker pengelola apotik untuk menyediakan dan menyerahkan obat bagi penderita sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ini berdasarkan Permenkes nomor 73 tahun 2016. Nah, di sini sebenarnya ini sudah dijelaskan ya kemarin, paling saya review sedikit. Ini pengelolaan atau pelayanan obat resep. Ini yang pertama kali ada yang namanya pengkajian resep, seperti yang kemarin sudah dijelaskan ya. Ada kajian administratif, ada kajian farmaseutik, dan juga ada pertimbangan klinis. Dimana kajian administratif ini meliputi ya administrasinya gitu, seperti nama, umur, alamat yang seperti itu. Kalau farmaseutik bentuk sediaannya, dosisnya, terus pertimbangan klinis, ketepatan indikasinya, ketepatan dosisnya, itu yang seperti itu ya, yang kemarin sudah dijelaskan. Dan ini juga alurnya sudah jelas. Jadi kalau misalnya ada resep, kita terima, kita ambil resepnya, kemudian kita periksa, kita cek dulu ya, pas waktu kita terima kita cek dulu secara administratif benar atau tidak, nama, terus nama dokter, nomor telepon dokter, terus alamatnya itu sudah benar atau tidak. Terus kita cek juga secara farmaseutiknya benar atau tidak, kemudian pertimbangan klinisnya benar atau tidak. Setelah selesai itu kita cek persediaan pemeriksaan ketersediaan obatnya ada atau tidak, kita cek obat-obatnya. Dan kalau misalnya memang sudah ada, terus kita siapkan penyiapan sediaan farmasi, Alkes atau BMHP, kita siapkan sesuai dengan permintaan resepnya ya. Misalnya dia permintaannya ada kan biasanya numero 10 atau numero 15, itu ada itu jumlahnya ya, jumlah obatnya. Terus kita cek kembali, kita cek periksa. Ini periksa yang di sini pemeriksaan yang dimaksud di sini itu kita periksa lagi ketepatan, benar nggak sih yang juru racik itu bikin. Terus kita cek lagi dengan resep, oh bener nggak gitu dengan resepnya, sesuai tidak resep dengan obat yang telah dibuat. Dan kalau misalnya sudah selesai, kita serahkan kepada pasien disertai dengan PIO, pemberian informasi obat ya oleh apoteker. Ini diberikan, setelah diberikan ya ini udah jelas ya, selesai. Ini untuk alur pelayanan obat-obat resep. Biasanya obat resep ini obat-obat keras ataupun psikotropik, narkotik ya, yang harus harus ada resepnya, masuk ke golongan obat keras. Ya. Oke, sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.